Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini ya, atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih membahas bab tentang al-hadonah, tentang pengasuhan. Tapi kalau kita perhatikan ya, dua hadis terakhir dari bab ini sepertinya tidak ada kaitan dengan masalah al-hadonah. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan dua hadis ini dalam bab al-hadonah. Tapi nanti Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan beliau menjelaskan sebenarnya ada ya kaitannya antara dua hadis ini dengan bab al-hadonah. Baik, kami bacakan hadis yang ke-6 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, apabila datang kepada salah seorang di antara kalian khadim, pelayan, bi ta'amihi, dengan makanannya, fa illam yujlishu ma'ahu, kalau dia si tuan ini tidak mendudukan pelayan tadi bersamanya, jadi tidak disuruh duduk untuk makan bersama, maka fal yunawil huluk matan au lukmatain, maka berikanlah kepada si pelayan tadi satu atau dua suapan gitu ya, satu atau dua potong ya makanan yang disediakan oleh si pelayan tersebut. Hadis muttafaqun alaih wal Abdulil Bukhari. Nah, dalam riwayat yang lain dijelaskan kenapa seorang si tuan itu ya dia dianjurkan untuk memberi makan ya kepada pelayannya. Kalau dulu budaknya gitu ya. Sekarang berarti pembantunya lah kira-kira. Nah, disebutkan misalnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul mengatakan, idza sana'a li ahadikum khadimuhu ta'amahu, apabila seorang pelayan membuat untuk salah seorang di antara kalian makanannya, dibuatkan makanan gitu ya. Summa ja'ahu, kemudian si pelayan itu datang kepada si tuan tadi, ya, waqad ya, waliyaharruhu wadukhonuhu ya. Dan si pelayan ini dia ketika masak kan kena panasnya, kena asapnya gitu ya, karena dia sendiri yang masak. Maka fal yaquduhu ma'ahu, hendaklah si tuan itu mendudukan si pelayan tadi bersamanya, fal yakul, dan hendaklah dia makan. Fa in kana ta'amu masfuhan qalila, tapi kalau makanannya sedikit, fal yasna fi yadihi minhu akla au aklatain, maka hendaklah diberikan kepada si pelayan tadi di tangannya satu atau dua potong ya, satu atau dua potong makanan yang dibuat oleh dia dan disediakan oleh tuannya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa kesimpulan dari hadis ini Bapak Ibu? Nah, kesimpulan yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa
Islam ya, menganjurkan umatnya untuk memiliki akhlak yang baik ya. Jadi hadis ini ya dulu ala hassi ya, ala makarimil akhlak, anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, wa amara bit tawadu'i wa tarkit takabburi alal abdi wal khadimi. Dan hadis ini menyuruh seorang muslim untuk bersikap tawadu, meninggalkan bersikap sombong ya, kepada seorang budak atau kepada seorang pelayan. Tidak boleh sombong ya, harus tawadu meskipun dia sebagai tuan. Nah, ini diantara faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-6 ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, jadi ada petunjuk dari hadis ini supaya setiap muslim itu memiliki adab yang mulia. Gitu. Termasuk kepada pembantunya, pelayannya yang membantu kita di rumah. Karena dia yang telah tadi memasak masakan, menyediakan makanan untuk kita. Katakanlah kita sebagai tuannya, maka kita perlu memperhatikan mereka. Nah, yang terbaik ketika makan, ajak makan bareng-bareng gitu ya. Yuk makan bareng. Itu yang terbaik dengan makanan yang sama. Itu. Atau minimal kalau tidak makan bersama-sama, tidak duduk bersama, ya, beri ya, si pembantu atau pelayan tadi bagian dari makanan yang dihidangkan kepada kita. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dikatakan wahada imma ala istihbab au ala al-wujub. Bisa jadi ini menunjukkan anjuran atau kewajiban. Bisa jadi ya. Tergantung keadaan. Nah, jadi kalau banyak makanannya melimpah, maka wajib si tuan rumah, si tuan tadi memberikan makan kepada pembantunya atau kepada budaknya. Tapi kalau makanannya sedikit, ya dianjurkan tetap memberikan makanan walaupun 1 atau 2 potong gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Fa'atimuhum mimma ta'kulun." Berilah mereka budak-budak kalian atau pelayan-pelayan kalian itu makan dari apa yang kalian makan, wa albisuhum mimma talbasun, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Nah, itu dalam hadis yang lain, perintah dari Nabi supaya kita memperhatikan pembantu kita atau budak kita. Kalau dulu budak ya, kalau sekarang berarti pembantu kita. Nah, lalu apa kaitan hadis ini dengan bab al-hadhanah? Pengasuhan. Ya. Kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullah, beliau mengatakan, jadi seorang khadim, ya, pelayan itu berada di bawah tanggungan seorang tuan, sebagaimana seorang anak berada di bawah tanggungan seorang bapak. Maka jika ada anak harus diperhatikan kebutuhannya oleh bapaknya, maka begitulah juga seorang budak atau pelayan harus diperhatikan kebutuhannya oleh tuannya. Nah, dan hadonah itu kan fungsinya tadi memperhatikan kebutuhan, kemaslahatan orang yang diasuh. Pun begitu dengan seorang pembantu atau pelayan, perlu diperhatikan kebutuhannya. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan hadis ini dalam bab al-hadhanah, karena ada kemiripan. Mirip seperti seorang anak diasuh oleh bapaknya, begitulah juga seorang pembantu atau pelayan diperhatikan kebutuhannya oleh tuannya. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian hadis yang terakhir, ya, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dia mengatakan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, udzibat imra'atun fi hirratin. Jadi ada seorang wanita diazab kata Nabi, ya,
Bisa ini artinya di alam kuburnya atau bisa nanti kelak di akhirat gitu ya. Kok Nabi tahu? Tentu wahyu. Ya. Allah memberitahu kepada beliau. Nah, apa yang disampaikan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4 Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasul itu ngomong tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka ketika beliau cerita, "Uzibat imra'atun fi hirratin." Ada seorang wanita diazab oleh Allah Ta'ala karena disebabkan seekor kucing. Disebabkan seekor kucing. Nah, bisa jadi diazabnya di alam kubur, bisa jadi juga kelak nanti di hari akhir, di akhirat, di neraka. Kenapa kok ada seorang wanita diazab oleh Allah Ta'ala disebabkan seekor kucing? Nah, disebutkan sajanat hahatta matat. Karena si wanita ini mengurung si kucing tadi sampai dia mati. Gitu. Dikurung, ya, tidak dibebaskan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, akhirnya kucing ini mati. Gitu. Pada kholat an-nara fiha. Nah, kalimat pada kholat an-nara fiha berarti ini menunjukkan yang dimaksud diazab dalam hadis ini adalah kelak nanti di akhirat. Dakhalat pada kholat an-nara fiha disebabkan karena kucing tadi. Nah, la hiya at'amatha wa saqatha id hiya habasatha. Si wanita ini tidak memberi makan kucing tadi, tidak memberi minum, dia ya menahannya di dalam kandang gitu ya. Wala hiya tarakatha, dan dia si wanita ini tidak membiarkan kucing tadi takulu min khosaisil ardi, cari makan sendiri ya, makanan-makanan yang ada di bumi gitu ya, mungkin dari serangga, tikus dan lain sebagainya. Ditahan gitu, tidak dibiarkan. Akhirnya dia kelaparan dan mati. Hadis muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kesimpulan penting dari hadis ini adalah, nah, kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, zahirul hadis ya, annal mar'ata kanat muslimah. Secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis ini adalah seorang muslim. Seorang muslim tapi dari Bani Israel dulu ya. Nah, dia masuk neraka disebabkan karena seekor kucing. Nah, karena alasannya, ini kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, kenapa beliau berkesimpulan bahwa wanita yang dimaksud dalam hadis ini adalah seorang muslim. Muslim itu kan dari zaman dulu muslim ya. Semua umat nabi-nabi terdahulu adalah juga muslim secara umum. Artinya orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada seorang muslim. Nah, alasannya kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, karena kalau si wanita ini dikatakan kafir, nggak penting alasan kucing ini disebutkan. Tanpa kucing pun dia masuk neraka gitu. Ya kan? Orang kafir tanpa melakukan kejahatan apapun dia masuk neraka. Otomatis gitu. Jadi nggak penting disebut alasan karena kucing. Nah, ketika alasan itu disebutkan, berarti ini menunjukkan bahwa si wanita tadi adalah seorang muslim. Itu menurut saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Tapi ya, beliau menemukan ada dalil yang menunjukkan dengan tegas bahwa ternyata si wanita ini adalah kafir. Ternyata ya, beliau telusuri ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia adalah seorang kafir. Nah, berdasarkan keterangan dalam hadis Musnad Ahmad bin Hanbal dari Alqamah mengatakan ketika kami ya, ada di dekat ya, Ummul Mukminin istrinya Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha, pada khala Abu Hurairah, lalu masuklah Abu Hurairah, faqalat, lalu Aisyah berkata kepada Abu Hurairah, antal ladzi tahaddasa anna imra'atan uzibat bi hirratin annaha rabatatha.
falam tut'imha walam tasqiha. Faqala sami'tuhu minhu, kata Abu Hurairah. Aisyah tanya dulu, engkaukah orang yang berbicara bahwa ada seorang wanita diazab disebabkan karena seekor kucing yang dia tahan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum? Engkau orangnya? Aisyah tanya. Lalu dijawab oleh Abu Hurairah, sami'tuhu minhu aw min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngarang sendiri gitu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Abdullah, ya, putranya Imam Ahmad, beliau mengatakan, hakaza qala abi, begini yang dikatakan oleh bapakku, yaitu Imam Ahmad. Lalu Aisyah bilang, faqalat hal tadri ma kanat al-mar'atu, tahu enggak kamu wahai Abu Hurairah kedudukan atau keadaan si wanita ini, tahu enggak kamu? Sebelum dijawab, Aisyah langsung menerangkan, innal mar'ata ma fa'alat kanat kafirah. Sesungguhnya wanita yang dimaksud dalam hadis yang engkau sudah ceritakan itu, dengan apa yang dia lakukan, dia adalah seorang kafir, wanita kafirah. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka kata Aisyah, fa idza hadasta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanzur kaifa tahaddatsa. Apabila engkau menyampaikan sesuatu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan apa yang disampaikan Nabi itu secara detail gitu ya. Artinya jangan ditinggalkan tuh keterangan bahwa wanita ini adalah seorang kafir gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa oh ternyata wanita ini kafir. Loh kalau begitu tadi alasan ngapain disebabkan karena kucing, padahal andai kata kucing tidak dizolimi oleh si wanita ini pun tetap dia masuk neraka. Nah gitu. Nah keterangannya Bapak Ibu betul bahwa seorang wanita atau siapapun dia, kalau dia mati dalam keadaan kafir, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia diazab, pasti diazab. Nah lalu di dalam hadis ini disebutkan dia ya menahan kucing sampai mati. Nah ini wazidat azaban bisa babidzalik. Azabnya ditambah gitu, tambah keras karena dia juga berbuat zalim kepada hewan. Dalam hal ini kepada kucing. Nah, jadi poin penting dari hadis ini ya, menzalimi hewan. Poinnya di sini, kalau kafir nggak usah diurusin, itu maklumun bid darurah gitu ya. Ini sesuatu yang nggak usah dibahas. Poinnya adalah menzalimi hewan itu adalah perbuatan yang bisa menyebabkan pelakunya diazab oleh Allah Ta'ala. Hewan, ya, dizalimi hewan, kecuali kalau hewan itu zalim. Ya. Kalau hewan itu tidak berbuat zalim kepada kita, lah kok kita zalimi? Kita pukul, kita lempar, ya, termasuk. Apalagi di kandangin, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Itu berdasarkan hadis ini menyebabkan pelakunya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan dalam konteks yang lebih luas, berbuat zalim kepada hewan itu hukumnya haram. Ya. Berbuat zalim kepada hewan itu hukumnya haram, nggak boleh. Tiba-tiba ya apa? Semua hewan kecuali hewan yang membahayakan. Nah, kan nanti ada hewan yang memang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh. Ular, kalajengking, apa lagi? Cicak, tokek, burung gagak, anjing liar ya, itu boleh. Nah, selain itu nggak boleh gitu. Gimana lalu kalau para pemancing mania itu, mancing mania kan? Mancing, dapat, dilepas lagi, berdarah nggak itu? Sakit itu. Walaupun itu hobi. Nah itu menzalimi.
Jadi jangan anggap remeh Bapak Ibu. Itu sama kezaliman juga. Nah, maka jika ya kita melakukan perbuatan tersebut, itu juga bisa menjadi sebab pelakunya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira penting ya. Ya. Gimana, Mbak? Oh, yang tukang mancingnya pulang. Kalau mancing untuk dimakan nggak ada masalah. Mancing untuk dimakan nggak ada masalah. Yang hanya untuk main-main itu loh, Mbak. Mancing lepasin gitu ya. Nyiksa itu. Nah, itu kan berbuat zalim. Nah, walaupun dalam hadis ini memang sampai mati gitu ya. Berarti tentu saja kalau dia menyiksa tidak sampai mati dan sampai mati tentu akan berbeda akibatnya. Tapi yang jelas itu sama-sama perbuatan zalim. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi intinya jangan menyakiti hewan. Jangan menyakiti hewan. Beginilah hebatnya syariat Islam. Bahkan hewan sekalipun diperhatikan. Nah, kalau ada orang mungkin sekarang di PBB gitu ya, ada lembaga yang memperhatikan hak-hak hewan gitu ya. Nah, itu udah telat. Islam dari dulu sudah memperhatikan masalah hewan. Gitu. Di antara buktinya adalah hadis ini. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Bayangkan hewan saja itu tidak boleh disakiti. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Hewan saja nggak boleh disakiti. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apakah hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh memelihara kucing? Boleh. Tapi syaratnya apa? Kasih makan, kasih minum, tidak disakitin. Itu boleh, silakan. Kalau enggak bisa ngasih makan, enggak bisa ngasih minum, lepasin, biar dia cari sendiri. Nah, gitu. Pun begitu nanti dengan hewan yang lebih besar lagi seperti kambing, sapi dan seterusnya. Nah, maka di antara tanggung jawab orang yang memiliki kambing atau sapi memberi makan. Sebagaimana seorang bapak memberi makan anaknya. Nah, ini ada kaitan dengan bab al-hadonah, pengasuhan. Jadi orang yang punya hewan peliharaan seperti kambing atau sapi, maka kewajibannya adalah memperhatikan ya makanannya, minumannya, supaya sapi atau kambing yang kita pelihara betul-betul terjamin ya. Kita perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, keterangan dari hadis terakhir ya, bab al-hadhanah. Baik. Ini jadi hanya ada 2 hadis. Berikutnya bab baru, tapi sebelum kita masuk bab baru, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, fadhal. Saya belum berbicara itu sama merpati tadi. Ya. Itu saya dalam waktu mengambil sakit, langsung berpangan. Ya. Kan sudah tua saya lupa. Burung perkutut. Iya. Malah bisa kesambil. Nggak bisa cari makan sendiri. Ya. Yang itu sekarang kan jagung itu Ah. mahal. Itu merpati saya itu kalau dikasih jagung yang murah-murah itu dibawa dulu. Nggak mau makan. Saya bikin lapar kan. Biasanya saya makan pagi, lalu siang kok. Itu Ya. Walaupun ya. Pardon. antara pagi sampai siang itu namanya menyiksa nggak? Oke. Iya, terima kasih. Baik. Antum sekalian? Nah, baik, terima kasih Pak Nasir. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tadi ya, karena saking lamanya dipelihara, semua makanan disediakan, minuman disediakan, akhirnya saat dilepas dia nggak bisa cari makan sendiri. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Ya udah, kita openin gitu. Karena udah dari kecil mungkin Pak Nasir sudah ngurusin si burung perkutut tadi, udah berarti kita tanggung jawabnya memberi makan dan minum gitu. Kalau udah bosen bisa dijual ke orang lain kan gitu. Jadi itu Pak Nasir. Nah, selama masih kita pelihara berarti kita perhatikan makanan dan minuman si burung tersebut. Nah, terus yang kedua ada burung merpati.
Dia tidak mau kalau dikasih makanan jagung yang jelek, gitu ya. Maunya yang enak, padahal harganya mahal. Ya sama, kucing juga begitu kan. Ada macam-macam tuh jenis makanan kucing di pet shop itu, ada beragam yang harganya sekilo cuma 12.000, ada yang sampai 100.000 ke atas. Nah, nanti kalau dikasih makan yang 100.000, mintanya itu terus. Dikasih yang harga 12.000 pasti nggak mau tuh. Itu. Nah, maka emang harus dibiasakan dari awal yang biasa aja makanan, jangan yang mahal-mahal gitu ya. Sekali dia dapat makanan enak, mintanya yang enak terus. Nah, tapi untuk menyiasati ya, biar dia tetap mau makan walaupun jagungnya jelek, buat aja dia lapar sebentar. Gitu ya. Biasanya pagi, siang, sore kasih makan. Sekarang kasih makan sekali aja. Biar dia mau makan karena terpaksa gitu ya. Ada makanan jagungnya jelek, karena ada yang lain terpaksa ya disikat juga kan, dimakan juga. Itu bagaimana? Ya boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, asal dikenyangkan itu. Ya, yaitu untuk mensiasati supaya modalnya tidak terlalu besar ya. Untuk ngasih anak aja sehari mungkin nggak 100.000 kan, ngasih jajan anak. Masa untuk burung 15.000. Ya itu Pak Nasir. Jadi tidak ada masalah. Yang penting ketika lapar dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, silakan. Ya. Kalau trauma jadi dari kecil itu memang nggak suka sama kucing gimana? Masalah pernah kok pas waktu itu ada apa itu kejadian? kucing tapi itu ada beras itu mas apa itu naik sama pipis itu. Sembarangan. Ya. Itu karena kalau di dua itu tadi bisa enggak sampai sekarang itu sama kucing jadi nggak seneng gitu. Iya. Tapi ya nggak itu suatu tanggasan biasa. Iya, ini memelihara kucing itu bukan sesuatu yang ini perkara mubah. Mubah itu dilakukan boleh, tidak nggak ada masalah gitu. Tidak nggak ada masalah. Kalau ada orang trauma karena jorok gitu ya, kan kadang-kadang kalau belum terlatih dia sembarangan, kencing sembarangan, ya buang kotoran sembarangan. Akhirnya pusing yang punya rumah, nggak senang sama kucing. Udah saya nggak mau melihara kucing misalnya. Ya sudah, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Asal tadi jangan sampai sikap trauma itu ketika lihat kucing langsung dilempar. Nah itu jangan. Ya kan kadang ada ya orang saking keselnya karena dulu pernah ada kucing di rumah, beraknya sembarangan, kencing sembarangan. Nah, sama di rumah kami ada kucing, kadang-kadang beraknya di atas kasur itu. Kadang-kadang ya di atas bantal itu, yang belum terlatih ya. Itu ya kan bikin kesel yang di rumah itu. Nah itu betul-betul. Karena kucing itu kan ada yang alasan kan, ada yang alasan itu kan kalau makan ayam enggak itu jadi kalau lihat orangnya apa dan kucing enggak jadi ya mahal gitu loh. Nyolongan. Nah, ya itu memang perlu dibiasakan aja ya. Tapi intinya tadi memelihara kucing itu perkara mubah. Kalau kita tidak mau melihara kucing nggak ada masalah. Nah, kalau saya merasa manfaatnya luar biasa kucing itu. Dulu di rumah itu tikus, luar biasa, merajalela itu. Saya bingung, pakai apapun tetap aja tikus. Pakai lem, pakai racun tikus, nggak habis-habis. Akhirnya melihara kucing, langsung habis itu ya. 1-2 bulan langsung nggak ada itu kucing. Apa nggak ada tikus setelah ada tapi ada resiko baru. Resiko barunya yang masih kecil kadang-kadang dia kencingnya sembarangan, buang kotoran sembarangan. Nah, kadang ya istri saya udah buang semua. Nah, saya bilang mau pilih mana? Ya kesel karena tikus atau kesel karena kucing. Nah, kan tikus lebih berbahaya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani warahim. Jadi itu Pak Juandi ya. Tidak ada masalah selama memang ketika dia trauma tidak zalim terhadap si kucing itu tadi. Apa itu Pak? Pilih tikus apa pilih kucing itu cuma 2 pilihannya. Ya itu manfaatnya kalau menurut kami
sangat besar ya, terutama yang di rumah ada tikus itu ya. Ya, cuma emang resikonya tadi harus siap membersihkan kotoran dan memberi makanan gitu ya, memberi makanan. Ya itu Pak Juandi. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Kalau melempar batu ke kucing itu juga nggak benar ya. Jadi saya tuh sok jengkel, kucing tetangga gitu. Iya. Itu tuh, ya itu tadi BAB gitu ya, beda tuh sembarangan. Jadi kayak tiap pagi tuh saya dapat kejutan dari kucing. Karena saya tuh sama sekali nggak suka sama kucing. Gitu. Terus Di dalam rumah atau di halaman rumah? Di luar di teras itu. Di teras. Mas saya merasa terganggu banget sama kucing itu. Iya. Di mana-mana, jadi pagi itu 2-3 kayak gitu, gemes banget gitu ya. Terus sehingga saya tuh mikir, ya kan punya insting ya kalau aku hampir ke kotak balang, itu nggak di sini lagi. Jadi saya itu gitulah, berarti nggak boleh. Jadi kalau balang Kucing gitu ya pakai batu gitu, itu nggak boleh. Saya sampai pikir, tak racun bayi gini. Iya. Cuma kan itu lebih dolim lagi ya. Iya apa? Iya. Saya itu pakai batu aja lempar biar nggak kesini lagi gitu. Iya. Ya, itu kalau dibalang dan kena fisik si kucing itu, dia kesakitan, nah itu termasuk kezaliman juga. Walaupun mungkin dia punya salah kan, kesalahannya ngotorin rumah kita. Iya. Ada alternatif yang bisa ngusir kucing tapi tidak nyakitin. Pakai apa coba? Mesin apa? Pakai air semprot. Nah, iya. Disemprot gitu. Itu Mbak Reni. Jadi disiram. Pakai gayung siram. Nah, dia takut juga kan kena air. Dan tapi itu tidak menyakiti. Daripada kita lempar pakai batu atau pakai sendal, kena kan nyakitin. Nah, itu termasuk kezaliman. Nah, itu khawatir nanti bisa menyebabkan kita diazab karenanya. Nah, itu kan karena kita telah menyakiti si kucing tersebut. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Maka hak asasi hewan gitu ya. Ya, maka disiram aja pakai air caranya. Insya Allah itu juga takut nanti kapok ya. Ya, silakan. Oh, kucingnya nggak pernah kelihatan. Kotoran. Pasang CCTV. Berat. Iya. Jadi tadi kalau nggak kelihatan kan gimana mau ngelempar kan nggak bisa kan? Iya. Jadi tadi andai kata kita tahu, oh kucingnya ini yang sering kadang-kadang mampir ke rumah kan? Nah udah tadi pas dia muncul disiram aja pakai air. Intinya tidak sampai menyakiti secara fisik gitu. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya silakan. Kalau memelihara hewan tapi minim pengetahuan, Ya. akhirnya Mati. Budidaya atau memelihara. Kan orang pernah memelihara ikan, tapi minim pengetahuan mati matanya pada lepas. Ya. Oh, sampai matanya pada lepas. Ikan apa itu? Lupa. Ya. Jadi melihara hewan tapi belum tahu ilmunya gitu ya. Belum tahu ilmunya. Akhirnya hewannya terzolimi kan gitu. Nah, itu sengaja atau tidak? Tidak. Nah, jadi sesuatu ya perbuatan yang dilarang oleh syariat ya kan menyakiti hewan dilarang oleh syariat ya berdasarkan hadis ini, tapi karena ketidaktahuan dan tidak sengaja bighairi amdin maka itu tidak berdosa karena kita tidak tahu dan nggak sengaja tentu saja kan. Andai kata kita tahu ngerti mungkin tidak akan dilakukan, maka itu ma'fu anhu dimaafkan ya. Nah, karena dalam hadis mengatakan innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alai. Sesungguhnya Allah Taala itu mengampuni dosa umatku disebabkan karena dia al khata'. Khata' itu salah, enggak tahu. Melakukan satu kesalahan tidak sengaja, dia tidak tahu. An nisyan karena dia lupa,
yang ketiga wa mastukrihu alai, karena terpaksa gitu ya. Maka itu tidak berdosa. Itu. Tidak tahu, tidak berdosa. Nah, tapi setelah itu tentu harus cari tahu. Nah, lah kok jadi mati? Caranya gimana supaya dia tidak mati? Nah, itu dipelajari agar kezaliman yang sama tidak terjadi ya, pada hewan yang kita pelihara. Jadi itu, Mas Rahmat, Allahu a'lam bishawab. Nah, ya. Kita kan sering ya kalau lomba 17-an itu ya. Ya. Lomba tangkap belut gitu. Ah. Itu dari belut sehat sampai kan kadang kita teknik pemegang itu kepalanya dicek benar banyak berat gitu ya. Ya. Itu tuh termasuk dolim ya berarti. Gawe klanger toh. Nanti lama-lama ya. Ya. Berapa tuh mati. Nah, itu tergantung cara dia nangkap belutnya itu. Nah, kalau sampai dipukul dulu kan gitu. Kecuali untuk dimakan ya. Kecuali untuk dimakan itu nggak ada masalah. Nah, tadi kalau dia menangkap belut tersebut tanpa menyakiti maka boleh tentu saja. Tapi kalau dia sampai menyakiti, nah itu termasuk kezaliman tentu saja. Bahkan kami pernah lihat ya ada tutorial cara apa itu? Membunuh ikan lele yang mau dimasak. Kan banyak orang dikeprok gitu kan. Cetrok gitu ya. Itu ada sebagian orang mengatakan ya itu nggak bagus sebenarnya. Nah, kepalanya dipukul kan. Nah, ternyata ada cara yang sangat efektif gitu ya. Apanya? Saya lupa itu. Ada videonya ya. Dipatahin. Nah itu ada cara yang lebih halus intinya. Nah jika ada cara yang lebih halus bisa dilakukan maka lakukanlah itu. Nah termasuk tadi nangkap belut. Jika ada cara yang lebih halus ketika kita nangkap belut lakukanlah yang terbaik. Karena Nabi juga nyuruh kan ketika kita mau nyembelih ayam, nyembelih kambing, sapi, apa kata Nabi? Tajamkan pisaumu gitu, tajamkan pisaumu supaya dia merasa tidak tersiksa ya. Kalau tidak tajam kan berulang-ulang dia akan tersiksa. Jadi itu. Jadi intinya hadis tentang perintah menajamkan pisau itu juga bisa menjadi dalil bahwa kita harus punya kasih sayang kepada hewan. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada hewan. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Nah, tadi kan yang ditanyakan cara nangkepnya kan, lomba nangkep belut. Ya, kalau hanya sekedar nangkep caranya tidak menyiksa, tentu saja boleh. Beda kalau mancing kan, kalau mancing mau tidak mau dia nyakitin kan. Kalau nangkap belut bisa nggak tanpa menyakiti? Bisa gitu. Tapi sampai mati itu. Kalau ini tuh nanti pada terus mati itu kan jadi tadinya mereka lagi cari ya. Udah kelepar gitu terus mati kayak gitu. Iya terus gunakan sih. Nah. Kok ada proses kayak Sekarat dulu gitu ya. Dia kesulitan dulu. Saya nggak tahu kalau belut ditaruh di air itu bisa bertahan hidup nggak? Jadi ditaruh di ember ada air gitu. Iya. Bisa kan? Nah, jika itu bisa dilakukan maka berarti ketika lomba sediakan ember yang sudah ada airnya, tangkap masukin ember, supaya tidak menyiksa kan, tidak kekeringan. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, ya itu Pak Wika. Baik Bapak Ibu dan sekalian, cukup jelas ya? Ya, alhamdulillah. Silakan. Monggo. Saya itu pernah memelihara kucing. Melihara kucing. Terus saya itu lagi enak-enak ngiris itu kok terus dimakan. Ngiris apa Pak? Daging. Oh gula Jawa. Terus makan singkirkan gitu. Terus saya akhirnya kesal itu. Gagang pisau. Kapan garangnya itu. Bukan yang tajam. Gagangnya. Pukul kepalanya. Dia terus murung tuh mati. Oh. Gara-gara dipukul kepalanya. Iya. Sudah 3 hari kok gak kelihatan. Ternyata mati. Ya.
Ya, baik. Memukul kucing tidak berniat untuk membunuh kan gitu. Sama melempar kucing pakai batu karena dia buang kotoran di teras rumah tadi kan. Niatnya membunuh atau ngusir? Ngusir kan. Tapi lempar pakai batu. Nyakiti tidak? Nyakiti. Sama mukul kucing kepalanya pakai gagang pisau. Niatnya supaya ngusir dia kan. Tidak ada niat untuk membunuhnya. Tapi kucing itu sakit nggak kira-kira? Sakit. Nah itu termasuk Sudah 3 hari tidak langsung. ada prosesnya gitu ya. Andai kata pun tidak mati, andai kata pun kucing itu tidak mati, ya itu termasuk perbuatan zalim karena telah menyakiti gitu. Jadi udah terlanjur terus. Gimana? Nah, baik. Kalau sudah terlanjur kita lakukan, ini kan sesuatu yang dilarang dalam agama ya, dalam syariat agama kita, maka istighfar gitu. Caranya kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah karena kita telah berbuat zalim terhadap makhluk Allah yang lain ya, terhadap hewan. Yaitu Pak Suroso. Dan tidak diulangi lagi. Baik, demikian ya. Jelas Pak Suroso? Sampai sekarang saya ulangi. Walaupun saya memelihara burung, semuanya dimakan. Tahu yang makan ini Kucing. Alhamdulillah berarti sudah sadar sendiri ya. Ya. Jadi itu. Berarti hadis ini menguatkan panjenengan bahwa berbuat zalim kepada hewan itu tidak boleh. Jadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.